Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat saudara-saudaraku seiman. Salam jumpa kembali pada hari ini. Kita dapat bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Semoga renungan hari ini menguatkan kita, meyakinkan kita bahwa Tuhan baik dan kita tetap mau melayani Dia dengan sepenuh hati. Saudaraku yang terkasih, renungan kita pada hari ini terambil dari Lukas 22 ayat 14 sampai 23. Tetapi saya hanya membaca ayat 19 sampai 20. Lukas 22 ayat 19 sampai 20, firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sampai sedemikian pembacaan kita. Tema kita pada saat ini, merendahkan diri. Saudaraku yang terkasih, kebanyakan orang pada dasarnya senang untuk dilayani ketimbang melayani. Semakin tinggi, semakin besar keberadaan seseorang, ia merasa ia harus dilayani karena layak dan pantas untuk menerimanya. Pada bacaan kita saat ini, Tuhan Yesus menunjukkan contoh yang berbeda. Ia sebagai guru, sebagai Tuhan, melayani para murid-murid dalam tradisi, melayani para murid-murid. Saudara, dalam tradisi Yahudi, pada saat perjamuan Paskah, biasanya perjamuan seperti itu guru, apalagi Tuhan adalah tamu agung, harus dilayani. Tuhan Yesus malah melakukan sebaliknya. Dialah yang melayani para murid. Dia memecahkan roti, membagi-bagikannya, dan memberikan minum sebagai bentuk pelayanannya kepada murid-murid. Contoh ini ingin disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita pada saat ini. Bagaimana kita mau merendahkan diri dan saling melayani. Karena ini adalah hal yang positif ketika kita menjalankan tugas dan peran kita di dunia ini. Saudara yang terkasih, George Washington dikenal sebagai presiden terbaik pada masanya, terbaik dalam sejarah Amerika. Suatu ketika ia sedang berjalan-jalan melihat pasukan prajurit di kamp-kamp perbatasan. Pada satu momen ia melihat beberapa pasukan sedang kesulitan untuk mengangkat kereta barang yang terjebak dalam lubang. Sang komandan di depan kereta memberikan perintah untuk mendorong dan mengangkat kereta sekuat-kuatnya. Berkali-kali itu ia lakukan. Sang komandan hanya memberikan perintah dan dorongan melalui kata-kata tanpa turut ikut bagian dalam mendorong. Saat prajurit mendorong sekuat tenaga, sang komandan hanya berteriak tanpa memberikan bantuan. George Washington kemudian dia langsung ikut dalam barisan prajurit yang mendorong kereta tersebut bersama dengan prajurit-prajurit tersebut yang mendorong sekuat tenaga dengan seluruh tenaganya, hingga pada akhirnya pun kereta tersebut dapat keluar dari lubang yang membuatnya
yang membuat kereta tersebut tidak bisa berjalan. Saat selesai, Washington menghadap komandan tersebut tanpa memberitahukan bahwa ia adalah seorang presiden dan bertanya kepadanya, "Mengapa Anda sebagai komandan hanya berteriak-teriak tanpa ikut membantu untuk mendorong kereta tersebut?" Komandan tersebut menjawab pertanyaan orang yang tidak ia kenal dengan mengatakan, "Saya adalah komandan dari pasukan tersebut." Saat itu pula Washington melepas jaket bajunya yang menutupi baju kebesarannya dan mengatakan, "Jika suatu saat Anda membutuhkan bantuan saya untuk mendorong kereta yang terjebak, saya siap untuk membantu." Kemudian George Washington pergi dan meninggalkan tempat tersebut. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus telah memberi teladan yang berdampak positif. Dia adalah guru dan dia adalah Tuhan yang mau merendahkan dirinya, melayani kita manusia. Mari kita melayani dengan merendahkan diri. Anda dan saya dapat menjadi contoh untuk menunjukkan pelayanan yang berdampak positif. Mulailah dari keluarga kita, tempat kita bekerja, dan di mana kita berada. Mulailah dari hal sederhana seperti memberikan sapaan terlebih dahulu. Sesekali kita melakukan pekerjaan rumah atau pekerjaan kantor atau tempat usaha yang kita rasa bukan pekerjaan kita, hingga menawarkan diri untuk membantu pelayanan kegiatan gereja seperti kegiatan kategorial pada perayaan Paskah, pada perayaan Natal, dan lainnya. Semuanya itu terbuka untuk kita lakukan. Tinggal apakah diri kita dengan rendah hati mau memberikan diri untuk melayani. Selamat mencobanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.